untuk ukurannya nih kira-kira berapa Pak? Oh ya Pak, ini greenhouse ini Pak panjangnya 18 meter. Panjangnya 18 meter, kemudian lebarnya 10 meter. Estimasi mampu diisi 30 pohon anggur. 30 pohon anggur. 30 pohon anggur. Rencananya di sini akan saya tanam 7 varian. 7 varian Pak ya? Iya, 7 varian. Sebutkan ya untuk varian-varian yang mau ditanam di greenhouse ini. Yang nyata varian yang sudah andalan di tempat kita yaitu Jupiter Pak, Ya. Everest. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun sahabat tani berada. Di video kali ini saya berada di proyeknya Pak Wayan ya, yang kemarin kita kunjungi kebun anggurnya itu. Dan ini kata orang-orang proyek ini adalah proyek yang termewah yang berada di Kecamatan Sengloban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana proyek ini adalah konon katanya menggunakan anggaran ketahanan pangan di tahun 2024. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya kepada pelaksana proyek, yaitu dengan Pak Wayan Suwantra, kira-kira berapa anggaran yang dihabiskan dan berapa ukurannya dan berapa pohon yang ditanam rencananya anggur pada greenhouse yang sangat mewah ini. Oke, teman-teman, kita lanjut menuju ke tempat Pak Wayan. Oke Pak Wayan, selamat sore Pak Wayan. Oke, Ya, sore. ketemu lagi kita. Sekarang saya mau review ini, katanya proyeknya Pak Wayan ini adalah proyek yang termewah yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan ini proyek ini adalah sumber dananya dari ketahanan pangan dari pemerintahan desa tahun anggaran 2024. Oke Pak Wayan, kira-kira berapa ukuran yang dibangun dan berapa budget yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa untuk ketahanan pangan ini? Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi bertemu kembali ya dengan saya, petani anggur Wanasari Pak. Nah jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sekarang ini berada di proyek ketahanan pangan Pak. Proyek ketahanan pangan Desa Wanasari, yang mana pada tahun ini Desa Wanasari menganggarkan ketahanan pangannya adalah budidaya tanaman anggur. Nah, jadi greenhouse ini Pak, ini greenhouse yang mewah sekali, yang termewah yang pernah saya bangun ya, yang pernah saya kerjakan dari proyek-proyek sebelumnya. Karena di sini greenhouse ini akan menampilkan tanaman anggur dengan sistem drainase. Drainase ya? Iya, dengan sistem drainase. Jadi pengairannya menggunakan drainase atau sprayer ya? Ya, sprayer. Artinya kita tidak mengairi dia dengan manual. Ya. Kemudian juga dia di sini Pak, coba di spill, ini adalah bedengan-bedengan yang sudah kita isi media tanam dengan kita buat menggunakan bataku. Bedengan menggunakan bataku. Dengan bataku dengan ketinggian ini 40 cm dari tanah Pak. 40 cm dari tanah. Ya, dari tanah. Nah, sehingga nanti memungkinkan tanaman anggur ini perakarannya berada di atas Pak. Di atas bedengan? Iya, di atas bedengan. Nah, kenapa? Ini adalah memungkinkan kita bisa menggunakan metode pembuahan dengan cara apapun. Nah, seperti yang sudah-sudah saya lakukan, metode pembuahan itu adalah dengan pangkas long atau panjang tanpa stres air. Karena apa? Akar anggur yang sudah saya buat greenhouse yang sebelumnya itulah di bawah tanah ya, sehingga kita tidak bisa memungkinkan untuk melakukan stres air seperti pembuahan anggur di negara-negara Eropa. Ya. Nah, di sini nanti hal itu akan mungkin kita laksanakan karena akar anggur ini berada di atas tanah. Nah, begitu Pak, dan juga kita pengairan secara drainase ini memungkinkan bisa kita melaksanakan pengairan jenuh namanya. Pengairan jenuh ya? Iya, pengairan jenuh dengan memasukkan air sebanyak-banyaknya sebelum proses pemangkasan. Ya. Jadi untuk anunya Pak, untuk ukurannya nih kira-kira berapa Pak? Oh ya Pak, ini greenhouse ini Pak panjangnya 18 meter. Panjangnya 18 meter, kemudian lebarnya 10 meter. Estimasi mampu diisi 30 pohon anggur. 30
pohon anggur. 30 pohon anggur. Rencananya di sini akan saya tanam 7 varian. 7 varian, Pak ya? Iya, 7 varian. Sebutkan ya untuk varian-varian yang mau ditanam di greenhouse ini. Yang nyata varian yang sudah andalan di tempat kita yaitu Jupiter, Pak. Ya. Everest, Transfigurasi, kemudian ada Julian, kemudian juga ada Gospi, kemudian ada 2 varian baru, Victor dan Basanti. Basanti. Ya, jadi ada 2 varian baru yang akan kita tanam di tempat ini, yaitu Victor dan Basanti. Nah, sehingga kita akan menanam 7 varian di greenhouse yang dengan luas 180 meter persegi. 180 meter persegi. Jadi untuk di antara varian tersebut yang paling genjah itu kira-kira varian apa, Pak Wayan? Sebenarnya semuanya genjah, tetapi yang paling genjah kalau Bapak menanyakan yang paling genjah itu adalah Jupiter. Jupiter paling genjah ya? Paling genjah dan juga paling mudah menurut saya perawatannya, tanpa mengenyampingkan perawatan yang lain ya. Tapi Jupiter ini memang lebih mudah dan cepat subur, Pak. Jadi untuk anggaran yang dikeluarkan untuk membuat greenhouse ini berapa, Pak? Ini karena greenhouse komplit, Pak. Komplit ya? Komplit ya. Artian dari kata komplit itu dari segi mananya? Segi pengairannya secara sprayer dan juga ini sudah disiapkan untuk pemupukan selama 9 bulan. Pemupukan 9 bulan lah. Disiapkan. Itu namanya komplit satu paket. Nah, sehingga dana yang dikeluarkan untuk luasan seperti ini itu antara 100 jutaan, Pak. 100 jutaan ya? Iya. Sistemnya itu dari pemerintahan desa, kontrak kerjanya dengan pian itu seperti apa? Apakah nanti setelah ada hasil itu dibagi atau bagaimana? Jadi begini, kalau yang sudah sebenarnya Pak, seperti komitmen saya, bahwa setiap yang mengambil bibit di tempat saya itu akan saya berikan bimbingan perawatan. Cuma khusus di Desa Wanasari, Pak, di sini spesial. Bukan saya cuma memberikan bimbingan perawatan, bahkan saya yang langsung turun tangan merawat selama 9 bulan. Selama 9 bulan? Ya. Jadi apakah biaya yang ketahanan pangan yang 100 juta itu masuk dari 9 bulan itu apa tidak? Tidak, ya, karena 100 juta itu hanya mencakup pembangunan fisik, Pak. Pembangunan fisik ya? Dan pupuk dan insektisida. Kalau masalah upah merawat, nanti akan kita bicarakan setelah berbuah. Setelah berbuah ya, setelah sudah ada hasil. Ya, setelah ada hasil aja begitu. Oke. Jadi yang untuk Pak, untuk pembuatan para-para nih. Untuk pembuatan para-para nih. Dari atap ke para-para, Pak ya? Ke para-para itu berapa senti? Nah, jadi Pak, ini para-para ini rangka menggunakan baja ringan, kasu 6575. Kemudian kalau bicara mengenai standar, Pak ya, standar apa namanya? Coba Pak sini, Pak. Biar kita pakai patokan di sini aja, Pak. Ya, di sini. Ini mohon maaf para-paranya belum selesai, Pak. Jadi dari atas sini, Pak, ini sampai ke atap itu minimal 80 cm. 80 cm itu sudah standar ya? Ya, itu standar. Itu standarnya, jangan kurang. Minimal 80 cm, lebih tinggi lebih bagus. Lebih tinggi lebih bagus. Lebih bagus. Nah, kemudian jarak para-para ini, Pak. Coba kita di sini, Pak. Jarak para-para dengan tanah ini sebenarnya tergantung yang merawat nanti. Oh, jadi, dari sini ya? Ya, dari sini sampai ke tanah. Kita memiliki patokan, Pak. Itu antara 160 sampai 2 meter. 160 cm sampai 200 cm. 200 cm. Nah, itu jadi ramadan ini terlalu yang merawat, Pak. Jangan nanti misalnya kita cuma tingginya 140, kita paksakan bikin 2 meter. Otomatis kita nggak bisa akan menjangkau merawat percabangan, penjarangan buah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini, Pak. Ya. Ini bedengan. Bedengan ini lebarnya ini. Ya, lebarnya? Lebarnya ini sebenarnya 1 sampai 2 meter boleh. 1 sampai 2 meter. Ya, cuma saya di sini karena ini konsep ketahanan pangan ini nantinya adalah konsepnya wisata, Pak. Wisata petik buah, maka saya buat 1 meter sehingga lebih lapang untuk wisatawan nanti berjalan, Pak. Ya, benar. Wisatawan bisa lebih lapang untuk berjalan mengelilingi kebun anggur ini baik untuk selfie maupun untuk petik buah. Apakah nanti yang tanah ini apa enggak dilapisi? Betul. Ini nanti kita akan lapisi dengan yang namanya wet mat. Wet mat ya? Iya, wet mat atau semacam karpet atau terpal khusus perkebunan. Khusus perkebunan. Ya, ini sudah kita pesan secara online, cuma belum datang barangnya, jadi belum kita pasang. Jadi ini kalau kita nggak pasangi wet mat, ini Pak kita repot dalam membasmi gulma, Pak. Gulma ya. Iya, gulma. Jadi kita pasangi wet mat nanti
seluruhnya ini kita pasangin wet mat yang halaman ini, kecuali yang di bedengan tidak. Karena bedengan kita akan, kalau di bedengan ada gulma, kita enak aja untuk memantau. Apakah sudah include dengan anggaran yang 100 juta tadi? Sudah include, Pak. Sudah include ya? Ya, sudah include, termasuk wet mat sudah include. Oh, oke. Okay. Ya Pak Wayan, ada yang perlu saya tanyakan. Ya, Pak. Untuk standar yang digunakan untuk plastik UP dengan ukuran yang sebesar ini, apa standarnya yang direkomendasikan oleh Pak Wayan? Oh iya, betul. Jadi begini Pak, kita membuat greenhouse itu untuk plastik itu kita sesuaikan Pak. Kalau misalnya seperti ini Pak ya, lebarnya 10 meter. Iya. Karena di atas sana itu ada angin-angin Pak. Itu di atas sana itu ada angin-angin Pak. Itu sirkulasi udara. Maka plastik yang saya pakai adalah lebar 6 meter. Plastik lebarnya 6 meter. Ya, lebar 6 meter, kemudian ketebalan 200 mikron. Dan penyerapan matahari 14%. 14% ya? Ya, penyerapan matahari. Jadi memang untuk penyerapan matahari ada yang kalau nggak salah Pak ya, ada yang 7%, 10%, ada yang 14%. Tapi untuk anggur pengalaman saya lebih bagus 14%. 14% penyerapan sinar mataharinya. Nah, kemudian ketebalannya 200 mikron. Kalau merek, kalau greenhouse yang besar gini Pak, saya sarankan lebih baik pakai merek yang bagus, yang awet. Yang awet ya? Ya, jadi ini bukan endorse Pak ya. Ini saya pakai merek Patan Pak. Patan ya. Patan ini barang impor dari Turki. Ini kalau nggak salah semeternya itu semeter, kalau kita bicara semeter berarti semeter kali 6 meternya harganya itu kalau nggak salah 140.000. 140 mahal ya? Ya lumayan mahal karena dia memang Patan ini terkenal. Kalau menurut pengalaman Pak Wayan dengan harga situ dengan merek Patan, kira-kira ketahanannya berapa tahun? Ya, antara 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Ya. Jadi tergantung pemasangan biasanya dia. Iya. Makanya kalau yang merek lain ini yang pengalaman saya Pak biasanya antara 1 sampai 2 tahun. Yang lebar 3 meter. Yang lebar 3 meter itu. Karena itu adalah mungkin ketahanan bahannya berbeda dengan ini Pak. Untuk insect net Pak. Oh ya, ini insect net saya pakai yang mesh 100. Artinya mesh 100 itu adalah rapat Pak, rapat sekali. Rapat ya anunya? Ya, itu lubangnya rapat sekali, hampir semut pun nggak bisa masuk Pak. Kalau yang mesh 100 ini. Nah, jadi luar biasa. Ya, pengalaman kita pakai yang mesh 50 Pak, yang seperti di kebun saya itu ada masih beberapa serangga yang masuk. Jadi sekarang memang kita kembali ke harga Pak ya. Kalau ini harga per meternya ini 60.000 Pak. 60.000. Iya 60.000. Jadi segulung tuh lumayan lah mahal ya. Jadi 60.000 semeternya, semeter kali 3 meter. Nah jadi kita pakai yang mesh 100 Pak untuk rekomendasi saya kalau yang kebun seluas ini. Jadi apakah sudah pernah dipakai di proyek-proyek sebelumnya? Apa baru kali ini Pak? Sudah Pak. Jadi setelah proyek di tempat saya itu saya selalu pakai ini karena pengalaman di tempat kita pribadi. Pakai yang mesh 50 itu masih ada serangga yang masuk. Tetapi kalau untuk skala hobi mungkin untuk pribadi tidak masalah lah pakai yang lebih murah dulu karena kita kan menyesuaikan budget Pak ya. Ya kalau memang proyek seperti ini saya sarankan kepada ownernya lebih baik pakai sekalian yang bagus begitu. Oke Pak Wayan, mungkin itu ya di video kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh pemerintahan desa itu bisa tercapai dengan maksimal. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wayan ya. Terima kasih kembali Pak.